Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dan juga sahabat Lestari Alamku. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Dede Suparjo, merupakan guru biologi SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, pada kesempatan ini akan menyajikan proses pembelajaran yang berbasis praktikum atau percobaan yang mudah-mudahan bisa menambah pengalaman untuk memudahkan bagi siswa punya pengalaman belajar yang lebih memahami konsep osmosis. Nah, yang akan disajikan pada kesempatan ini yaitu praktikum osmosis yang mudah dengan bahan baku yang terdapat di alam. Tapi terlebih dulu di pelajaran biologi di bab 1 tentang pokok bahasan sel, struktur dan fungsi organel sel, ada bahasan tentang osmosis. Nah, bahasan tentang osmosis itu mencakup ada yang selain osmosis ada plasmolisis. Kemudian pada materi ini, pada percobaan ini, kelebihannya bisa memadukan sekaligus di bab 2. Di bab 2 yaitu menyangkut tentang transport zat atau daya hisap daun. Nah, dan dari daya hisap daun sekaligus juga bisa untuk memahami atau memberikan contoh bagi siswa dengan pengalaman percobaannya mengenal yang namanya dengan gutasi atau penetesan air dari celah daun. Nah, sebelum ke sana kita perkenalkan dulu ini dalam percobaan osmosis ini yang konvensional yang biasa di lab, biasanya siswa diperkenalkan dengan alat yang ini osmometer gitu. Yang osmometer ini alatnya seperti ini, dan di bagian bawahnya untuk mempercepat waktu yaitu dengan sudah diberikan ditutupi dengan bisa dengan kertas selopan. Kalau ini bahan plastik, jadi plastik selopan, jadi yang sifat semi atau selektif permeable. Kita ditutup di sini dan diikat dengan karet supaya ketat, supaya tidak ada percampuran air secara langsung dari dalam keluar, dari luar ke dalam, tapi nanti percampuran airnya secara alami melalui proses osmosis. Nah, kemudian ini statifnya, dan kita akan menggunakan ini simulasi singkat saja. Kita nanti akan disimpan di sini terlebih dulu, yaitu ini ya, kita bisa menggunakan air gula larutan yang lebih pekatnya. Ini menggunakan garam, kita campur langsung, dikocek hingga merata. Ya, sehingga merata. Kemudian supaya kelihatan nanti perubahannya, jadi bisa pakai zat warna, supaya lebih berbeda. Nah, ini zat warnanya. Kemudian air garam yang sudah diberi warna ini kita bisa masukkan ya ke ini. Ya, kita bisa masukkan kira-kira sampai penuh, tapi tidak melebihi yang ini. Nah, masih ada batasnya, jadi masih sampai batas karet sampai ke sini. Nah, kita coba masuk dulu ke sini. Nah, kita bisa simpan di sini. Dan sebelum dimasukkan lebih lanjut, kita bisa diberikan dulu air. Nah,
Ini ada stop kerannya. Ya, sampai sudah selesai perangkat percobaan osmosis yang biasa gitu ya, ala lab gitu. Nah, sekarang ada permasalahan itu siswa itu tidak memahami konsep yang sebenarnya osmosis itu terjadi pada makhluk hidup, pada hewan, manusia, dan juga tanaman, sehingga ilmunya kurang aplikatif. Dan siswa kurang termotivasi untuk mau menanam gitu. Nah, sekarang dari percobaan ini aplikatifnya bisa sampaikan pada siswa melalui edukasi percobaan langsung. Jadi caranya kita bisa menugaskan pada siswa, misalnya mengumpulkan toples atau botol bekas atau gelas kimia, atau juga misalnya bisa juga bahan-bahan limbah plastik bekas air mineral misalnya. Nah, bisa dijadikan untuk pembibitan misalnya. Nah, untuk ini pembibitan dengan stek misalnya. Kemudian bisa juga ini kalau stek yang sudah lama, jadi percobaan ini bahan bakunya, bahan dasarnya untuk percobaan ini yaitu stek tanaman, misalnya di sini tanaman Syngonium gitu. Nah, ini contoh tanaman Syngonium dari Syngonium mojito. Nah, ini Syngonium mojito yang sempat tenar pada masa Covid. Nah, ini yang kita tugaskan pada siswa, yaitu contohnya misalnya yang bagus itu kalau tidak stoples, kalau ada misalnya gelas kimia yang ada ukurannya, ini juga sama, atau stoples yang nanti diberi skala. Nah, kemudian diberi air yang sama, kemudian dimasukkan tanaman air yang sudah berakar dengan jumlah daun yang berbeda. Ini dan ini lebih banyak, jumlah daun yang lebih banyak seperti ini, tentu saja akarnya juga pasti lebih banyak. Nah, di sini kemudian dibiarkan beberapa lama. Nanti siswa suruh amati permukaan air. Pasti setelah beberapa jam, ini hanya simulasi saja. Setelah beberapa jam kemudian, maka air mulai berkurang. Pertanyaannya di LKPD misalnya bagaimana perbandingan permukaan air pada gelas ukur tersebut. Misalnya mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak misalnya. Kemudian juga bisa pakai data gitu. Data perlakuan A yang daunnya lebih sedikit, perlakuan B yang lebih banyak. Nah, kemudian siswa suruh menjawab, mencari jawaban sehingga menemukan konsep. Beberapa konsep yang diharapkan bisa diperoleh yaitu konsep osmosis. Nah, jadi peristiwa osmosis yang sebenarnya maksudnya terjadi salah satunya itu pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan yaitu berpindahnya air ke akar, sel akar, kemudian ke pembuluh yang ada di batang, kemudian dahan sampai ke daun. Nah, air yang pindah itu menunjukkan yang ini berkurang, dan yang ini yang lebih berkurang menunjukkan di sini terjadi adanya lebih cepat peristiwa osmosis terjadi.
sekaligus bisa memahami juga ada proses transportasi zat, yaitu yang diantara yang disebut dengan daya hisap daun. Konsep daya hisap daun yaitu bisa terlihat, yaitu berupa menggali informasi dari siswa atau pemahaman konsep dari siswa dengan pertanyaan kenapa misalnya air yang berada pada gelas kimia daunnya yang lebih sedikit, ya, misalnya lebih banyak sisanya dibandingkan dengan yang daunnya lebih banyak. Ya, ini contohnya. Kemudian konsep yang berikutnya bisa dilanjutkan dengan peristiwa gutasi. Jadi tanaman ini apabila disimpan di tempat yang teduh misalnya, atau juga di pagi hari, biasanya ada keluar tetes-tetes air dari ujung. Nah, dari ujung daun keluar tetes air. Itu namanya gutasi. Nah, ini siswa suruh mengamati dan dia menemukan sendiri. Oh, itu peristiwa gutasi. Ini jarang dibuktikan oleh pendidik terhadap siswanya. Jadi hanya berupa cerita dari buku atau tayangan PPT, adanya gambar peristiwa gutasi. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begitu mudah untuk memahami bagaimana adanya peristiwa osmosis pada tanaman dengan percobaan sederhana, yaitu menggunakan tanaman yang dikulturkan atau yang ditanam di dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.